Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li aulisati wa li songo ajma'in khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq Al-Alama Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah wa usulihim wa frim waslajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa jami'atin barang manfaatan min qaryah wa man aqamaha wa li jamil muslimin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalam wassa'ada wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah ini adalah pertama kita melanjutkan ngaji rutin setelah kita libur selama bulan Ramadan. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih bisa bersua kembali, berjumpa kembali dalam majelis yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Para hadirin yang saya hormati, halaman 31 baris yang ketiga dari bawah tentang haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib apa al-hajju wal umratu, haji lan umrah, fil umri ing dalem saumur marrotan hale ambal sepisan. Jadi wajibnya haji dan umrah itu satu umur, sekali umur satu kali. Alal muslimi ing atase wong Islam, al hurri kang merdeka, al mukallafi kang mukallaf, al mustati'i kang mampu, bima kelawan barang yusiluhu kang nekaken apa barang ing wong, wa yarutuhu lan kang balekno ing wong, ila watanihi maring negarane wong. Lek kiai kula rumiyin ngarani ila watanihi maring omahe wong. Fadilan hale punjule andainihi saking agawe nyaur utang. Jadi orang haji itu nanti saya jelaskan secara runtut ya.
orang haji itu selain syarat tadi juga harus tidak memiliki hutang. Ya, wa maskanihi lan omai wong, wa kiswatihi lan pakaiane wong Allah ika ini kang pantes karone bihi ing wong. Wa mu'natan belanjani sapa wong alaihi tetep ing atase wong apa mu'natuhu belanjani wong muddata dhahabihi ing dalem semangsane lungane wong wa iya bihi lan balike wong. Para hadirin ingkang minulya, niki bab haji lan umroh insyaallah tidak satu pertemuan, bisa berapa kali pertemuan, sebab harus banyak dijelaskan tentang banyak hal yang kadang-kadang jarang diketahui oleh masyarakat muslim. Sebab kajian kitab-kitab kuning itu kajian turos, peninggalan ulama-ulama klasik, ulama tabi'in, tabi'in sampai ulama mutaakhirin. Nah, kalau sudah dikatakan al-hajju wal umratu itu wajib, maka pertanyaannya, kalau santri itu ngajinya enggak kemudian haji adalah tidak. Dipreteli, apa itu haji? Apa itu umroh? Dan sisi nahwu sorofnya, sisi lughatul arabiyahnya dijelentrekkan. Makanya ketika banyak orang yang menjelaskan tentang bahasa Arab atau kitab atau dalil yang susunan kalimatnya salah, mudah dilihat, mudah dicerna oleh para santri pesantren. Nah, apa itu haji? Kadang-kadang sering kita mengatakan haji, umroh. Apa itu haji secara bahasa? Haji secara epistemologi, secara istilah. Haji secara fikihnya bagaimana? Ini harus dibahas sebab agar tidak salah faham. Sering orang salah faham terhadap hukum-hukum Islam sebab tidak sampainya ilmu kepada hukum itu. Apa itu haji? Jumhur ulama mengatakan haji itu secara bahasa artinya al-qasdu, menyengaja. Al-qasdu, menyengaja. Atau dalam kitab yang lain, dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah yang wafat pada tahun 1223 Masih di Damaskus, dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Khalil, beliau murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, itu mengatakan dalam kitab Al-Mughni bahwa haji artinya apa? Artinya pergi menuju. Makanya banyak orang mengatakan haji ke Mekah berarti menuju ke Mekah. Itu ziarah ke mana? Ziarah ke Mekah, ziarah ke Madinah. Berarti haji itu arti bahasanya adalah al-qasdu, menyengaja. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita bicara al-qasdu, menyengaja, harus disertai dengan niat. Ya. Nah, itu menyengaja. Itu dari mazhab Hambali. Imam Ibnu Qudamah itu ulama besar dari mazhab Hambali. Ada juga yang mengatakan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang wafat pada tahun 1834 Masehi di Yaman. Dalam kitabnya beliau bernama saya lupa, beliau sama dengan pendapat Ibnu Qudamah bahwa istilah haji itu sama dengan pergi menuju. Ya. Paham ya? Haji, ya, haji di Baitul Makkah. Ya, tidak ada haji fi Manyar, itu suci. Haji itu di Makkah. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini sama dengan kalau kita kaitkan dengan kitab-kitab mu'jam, kita ambil
Nah, itu para hadirin rahimakumullah. Jadi menurut Imam Ar-Raghib Al-Isfahani ya dalam kitab Al-Mufradatu fi Gharibil Quran, kitab kosakata Arab dalam Quran ya, itu mengatakan haji adalah al-qasdu liziyarati. Jadi menyengaja menuju ke tempat ya, berkunjung ke suatu tempat. Itu haji, itu makna bahasa dari haji. Panjenengan dari Gresik menuju ke Diri itu juga dikatakan al-qasdu ziyarah. Jadi menyengaja menuju ke suatu tempat atau sasaran. Jadi ziarah itu secara umum bukan kuburan. Beda. Ziarah itu adalah melakukan sesuatu. Nah, para hadirin rahimakumullah, disinilah kemudian kalau kita belajar tafsir Quran, coba sama lihat ya. Surat Ali Imran ayat 97 itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang mampu atau kuasa mengadakan perjalanan ke sana, ke Baitullah. Jadi hijjul bait itu ulama-ulama itu sudah menerangkan perkata oh hijjun itu artinya ini, bait artinya ini. Man istata'a, man sapane wong istata'a sing mampu. Jadi maksud orang mampu yang bagaimana? Sebab Quran juga secara global, bukan secara rincian. Para ulama menjelaskan dengan keahlian masing-masing, dengan ilmunya masing-masing. Kadang-kadang berbeda pendapat, muncul ribuan kitab tafsir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini tafsir paling benar, itu bohong. Saya paling mampu, paling benar menafsirkan Quran, bohong. Sebab dari kalimat per kalimat saja para ulama tabi'in, ulama salaf dulu dengan puluhan kitab tafsirnya sudah berbeda pendapat. Ngeten. Jadi tidak boleh kemudian kita berpendapat mengaku paling benar, paling sahih, paling surga, tidak boleh. Guru saya pernah mengatakan begini, kalau orang itu sudah berpendapat paling benar, paling sahih pendapat saya, lainnya salah, maka menurut guru saya dulu mengatakan orang itu tidak faham fikih. Tidak faham fikih. Sebab fikih itu ilmu syariat yang di dalamnya banyak dijelaskan tentang perbedaan cara-cara beribadah. Contoh, ada cara mazhab Hanafi, ada cara mazhab Maliki, ada cara mazhab Syafi'i, ada cara mazhab Hambali, ada cara mazhab Al-Laisi, ada cara mazhab Al-Jariri, mazhab As-Sauri, mazhab Abu dan sebagainya. Banyak mazhab waktu itu. Bahkan kalau kita belajar tarikh Islam, ulama salaf sendiri waktu itu ada kurang lebih 9 mazhab. Lo bayangkan, Pak. Ulama salaf dulu itu tidak hanya 4 mazhab, ada 9 sampai 12 mazhab. Kalau orang belajar tarikh tasrih Islam, ya banyak. Cuma perkembangan waktu sampai sekarang yang eksis, yang dominan 4 mazhab, yang lain mati, tidak ada meneruskan. Makanya Nahdlatul Ulama itu memakai 4 mazhab. Sering saya sampaikan di forum-forum, kalau kita mengaku NU, mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, maka rujukan fikih kita
adalah 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada orang mengatakan di luar 4 mazhab, biarkan. Yang penting rujukan kita 4 mazhab itu dalam fikih. Ojo bingung. Menurut ulama Syiah itu sesat, ini salah, biarkan saja. Ya, karena 4 mazhab tidak mengatakan sesat. Ya, itu saja cukup batasannya, tidak usah aneh-aneh. Ya, kok bingungan? Jadi sapa? Mazhab apa? Begitu. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi kemudian dari beberapa istilah bahasa, istilah dari para ulama-ulama, maka secara fikih itu pengertian haji panjang. Haji adalah ya menyengaja ya menuju Mekah ya untuk merangkai amal-amal ibadah haji sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat panjang. Ya. Itu pengertian dari haji. Ukurannya di mana? Baitullah. Quran mengatakan haji itu di Baitullah, di Ka'bah. Ya, ukurannya. Tetapi haji rangkaiannya wajib rukun di Arafah. Tapi letaknya haji jelas di Quran itu Ka'bah, Baitullah. Kalau ada aliran atau kelompok yang mengatakan cukup haji di gunung A, gunung B, sudah kembali ke Al-Quran dengan penjelasan para ulama. Okay. Nah, para hadirin rahimakumullah, coba Ka'bah, okay. Ka'bah. Kalau dongakan moga-moga barokah ngaji niki, sedaya saged haji lan umroh. Okay. Amin. Nah, Ka'bah niku napa para hadirin? Sebelum saya jelaskan tentang rukun haji atau syarat haji. Ka'bah niku bentuknya apa, Pak? Bentuknya, Pak? Bentuk Ka'bah napa? Kotak. Ka'bah itu artinya apa? Ka'bah itu menurut kitab Lisanul Arab, Imam Ibnul Manzur rahimahullah mengatakan Ka'bah itu secara lugawi, secara bahasa artinya ta'kib. Nah, ta'kib ini secara bahasa sama dengan tarbiyah. Ta'kib dan tarbi kalau diterjemahkan artinya segi 4. Itu secara bahasa artinya segi 4. Bicara bahasa, ya, segi 4. Jadi bangunan segi 4 yang ada di Mekah. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, Ka'bah ini saya akan ceritakan banyak keterangan yang asik ya tentang Ka'bah. Pernah ada seorang astronot Amerika, NASA, ini kisah astronot ya. Kisah astronot mengatakan bahwa ketika beliau ke bulan pada bulan Juli 1960 ya, yang lalu itu pernah ke bulan pertama kali dipimpin oleh astronot Neil Armstrong. Pernah dengar nggih? Neil Armstrong tahun 1960 Masehi bulan Juli pergi ke bulan pertama kali. Nah, di dalam keterangan yang banyak yang masyhur, Neil Armstrong ini naik ya ke luar angkasa, itu melihat bumi itu gelap gulita. Bumi gelap gulita. Tetapi ada satu sinar yang luar biasa, yang radiasinya itu sampai ke ujung langit nggak bertepi, infinite namanya. Jadi cahaya yang di bumi, satu titik tadi, itu sampai ke ujung yang nggak terbatas. Setelah diteliti ternyata sinar itu adalah Ka'bah. Sinar yang dilihat Neil Armstrong di luar angkasa itu Ka'bah, radiasi Ka'bah. Nah, kalau radiasi ini sampai ke langit gak berujung, coba sampai kalau haji atau umroh di Ka'bah, saya buka kompas, tidak akan jalan kompasnya. Kompas berapa? Tidak akan jalan. Sebab apa? Ka'bah itu titik nol, pertengahan pas
antara kutub utara dan kutub selatan saling tarik menarik keduanya, sehingga dikatakan oleh para ahli ilmiah ketika area Ka'bah itu adalah area magnetism area zero magnetism, jadi ada nol magnet, tidak ada magnet karena tarik menarik kutub bumi. Lah kemudian ketika di bulan itu beliau katanya mendengar suara apa itu? Suara azan. Ini masyhur cerita gini, suara azan di bulan. Jadi suara azan ternyata di dalam kitab-kitab ulama kuno ketika waktu sholat tiba, yang azan itu bukan hanya kita, penduduk langit semua juga azan, Pak, sama. Contoh di atas Ka'bah kita, menurut keterangan ulama ahli tafsir, termasuk keterangan Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan sebagainya, Ibnu Katsir, itu sama pendapatnya. Ada riwayat ketika Nabi duduk-duduk dengan sahabat, Nabi bertanya, apakah kamu tahu tentang Baitul Ma'mur? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengatakan, Baitul Ma'mur itu adalah sebuah masjid di atas langit, tempat tawafnya penduduk langit. Andai kata Baitul Ma'mur ini jatuh ke bumi, maka pas jatuh di Ka'bah. Dan setiap hari 70.000 malaikat itu sholat dan tawaf dalam Baitul Ma'mur sehari, ya, dan tidak boleh kembali ila yaumil qiyamah. Ini hadis sahih Imam Muslim. Nah, berarti apa? Di bumi ada namanya Ka'bah, nggih, tempat tawaf manusia. Di langit juga ada seperti Ka'bah, tempat tawafnya malaikat atau penghuni langit, namanya Baitul Ma'mur, dekat Arsy, langit ketujuh. Mereka tawaf juga sama. Jadi yang mungkin cerita Neil Armstrong ini mengatakan ada radiasi sinar cahaya dari bumi menuju ke ujung langit infinite tanpa batas. Mungkin inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hubungan antara Ka'bah Baitullah di bumi dengan Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Wallahu a'lam. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi banyak yang rahasia-rahasia yang luar biasa. Makanya para ulama-ulama mengatakan ketika kita berada di Masjidil Haram, perbanyak tawaf. Tawaf. Di situ tidak ada namanya tahiyatul masjid, tidak ada, Pak. Tawaf itu tahiyatul masjid. Tawaf. Ya, pas pakai muter mawon ya. Niku kenapa? Energinya luar biasa. Energi luar biasa. Gunakan tawaf sebanyak-banyaknya. Ketika manusia tawaf di Ka'bah, maka malaikat juga tawaf yang sama di Baitul Ma'mur, pas di atas Ka'bah tempatnya ini. Ini hadis Kanjeng Nabi. Loh, Nabi enggak mengatakan tempat Baitul Ma'mur di atas Ka'bah, tidak. Nabi mengatakan Baitul Ma'mur kalau jatuh menimpa pas di Ka'bah. Lek logore plung berarti tepat di bawahnya. Makanya penelitian ini banyak yang ingin tahu. Akhirnya ada profesor dari Mesir, ahli matematika, namanya Profesor Ahmed Kamel, itu meneliti tentang bumi dengan pendekatan matematika. Nah, profesor ini kagetnya luar biasa, sebab dengan hitungan matematika ternyata Ka'bah titik nol bumi. Ka'bah adalah pusat bumi. Ka'bah adalah titik tengah dari bumi. Dan Ka'bah adalah titik nol, titik mulai dari waktu yang ada di bumi. Nah, ini luar biasa para hadirin rahimakumullah.
Ya, pusara energinya luar biasa. Jadi mengkiwo. Apa mengkiwo ya? Muter ya ngiri gini ya, muternya ya. Ya. Lek sampean gawe kopi, ini guyonan pesantren ya. Sampean gawe kopi, gawe susu atau gawe apapun, ngudeke coba jangan nganan. Ngudeke ngiwo. Ini di pesantren guyonan, tapi ada bedanya coba. Nggak kolek, coba diputer kiwo energinya. Biasanya kanan nggih. Coba puter kiwo ngeten. Akan beda. Ya, energi putar kiri dengan energi putar kanan itu hasilnya berbeda. Sama coba di rumah nanti. Ya. Para hadirin rahimakumullah, itu kisah tentang penelitian dari Profesor Kamil Ahmad dari Kairo, Mesir. Gonjang-ganjing tentang Neil Armstrong baru terbukti yang kedua. Pada tahun 2007 yang lalu, astronot perempuan pertama dari India yang bernama Sunita William itu terbang ke bulan selama 200 hari. Ya. Sunita William ini naik ke luar angkasa, melihat bumi sama gelap, dan di situ ada 2 titik cahaya yang terang benderang dan cahayanya itu tidak berujung. Apa tempat 2 itu? Diteliti oleh para ahli, ternyata itu adalah Mekah dan Madinah. Dan suara yang ada di angkasa menurut Sunita William ini, ya, ternyata suara adzan sama dengan Neil Armstrong. Akhirnya yang namanya Sunita William ini dari India, ketika turun di bumi langsung beliau masuk Islam. Dan ketika Neil Armstrong itu diundang oleh negara Mesir untuk seminar, nggih, seminar. Ketika Neil Armstrong ini ceramah ilmiah tentang astronomi, ketika adzan berkumandang, Neil Armstrong diam, berhenti. Ditanya oleh orang-orang, kenapa jenengan berhenti ketika ada suara itu? Neil Armstrong mengatakan pada tahun 2007 ini, ya, beliau wafat tahun 2012 yang lalu, Armstrong ini. Itu mengatakan suara inilah yang saya dengar di bulan. Loh, bayangkan, suara adzan. Ini kok artikelnya ada ilmiahnya, cuma berbahasa Arab. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah kok cerita Ka'bah niki. Menapa nggih? Nah, kembali ke haji. Nggih, kembali ke haji. Jadi haji itu adalah kewajiban kaum muslimin, muslimat 1 kali seumur hidup, 1 kali. Ya, 1 kali seumur hidup. Lah bagi yang sudah mampu tetapi tidak bisa haji, ya, itu supaya memberi wasiat kepada ahli warisnya untuk dihajikan. Boleh. Nanti saya terangkan detail. Nah, para hadirin rahimakumullah, yajibul hajju wal umratu marratan. Jadi wajibnya haji dan umroh dalam 1 umur kita 1 kali. Syarat yang sudah ditentukan. Ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hambali, umroh dan haji wajib 1 kali seumur hidup. Sedangkan mayoritas ulama sama, 4 mazhab sama, itu hukumnya haji loh nggih, haji saja itu 1 kali seumur hidup. Untuk umroh ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib sekali seumur hidup, ada yang mengatakan sunnah muakkad seumur hidup. Nah, ini sama. Jadi artinya berbeda. Kenapa berbeda?
Sebab ulama-ulama itu berbeda di dalam menafsirkan Ali Imran 97. Sing dimaksud manis tatoa itu bagaimana, ilahi sabila bagaimana. Ulama-ulama berbeda pendapat. Ulama-ulama salaf dulu juga berbeda pendapat. Para rahimakumullah, saya informasikan sekali lagi. Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali itu hidupnya masuk dalam golongan ulama salaf. Generasi muda kita jarang tahu kalau 4 mazhab ini termasuk ulama salaf. Bahkan ada orang mengatakan 4 mazhab bukan ulama salaf, keliru. Saya tegaskan 4 imam mazhab itu termasuk ulama salaf. Kalau ada orang yang tidak mau mengikuti dan menghormati pendapat 4 imam mazhab yang termasuk ulama salaf, maka dipertanyakan. Kalau orang itu mengatakan ayo ikut ulama salaf, padahal 4 imam mazhab termasuk ulama salaf. Paham nggih? Niki. Cek dibuci uang sampean, ya. Kaji buci uang sampean. Para hadirin rahimakumullah. Ya, itu hadisnya apa? Kewajiban haji satu kali. Manis tato'a ini berbeda pendapat. Apa artinya? Bagi orang yang mampu, manis tato'a, istato'a itu artinya apa? Beda pendapat. Ada mengatakan mampu dalam makna zahiriyah dan mampu dalam makna batiniyah. Zahiriyah apa? Termasuk mampu hartanya, mampu sehatnya, jasmaninya, bekalnya dan kendaraannya. Sedangkan mampu batiniyah itu termasuk apa? Ilmunya, wawasannya, mentalnya, dan sehat rohaninya. Ya, kalau dijabarkan banyak ini. Ya, kenapa? Sebab ibadah haji para hadirin itu ibadah lengkap. Ibadah lengkap. Coba sing tahu umroh sampean tingali. Ibadah haji itu ibadah lengkap. Yo ono ibadah kesabaran, ono ibadah fisik, ono ibadah hati, ono ibadah pikiran, macam-macam. Bahkan para ulama mengelola 4 aspek yang harus dilengkapi oleh orang-orang haji. 1, sudah siap secara apa? Jasmania. Siap secara maliyah hartanya. Siap secara apa? Secara akaliyah, akal sehatnya, ilmunya, wawasannya. Juga dia harus mampu secara apa? Secara rohaniah, mentalitasnya siap. Ya. Karena haji itu adalah haji yang lengkap, ya, lengkap. Ada yang ilmunya lengkap tapi gak sabaran ketika haji. Ada yang sabar luar biasa tapi gak duwe ilmu. Nggih wonten. Ana sing gak sabar terus gak duwe ilmu. Niki. Makanya ada pembimbing, ya, ada pembimbing. Niki para hadirin rahimakumullah. Apa syarat haji? Ada 5 secara umum, nggih. Ada 5. Al-Islamu agamane Islam. Pasti. Karena di Mekah Madinah orang non muslim dilarang masuk Mekah Madinah. Bahkan jalan tol nggih. Masuk Madinah Mekah niku dibagi loro. Ini jalur muslim, jalur non muslim. Itu sendiri. Kalau di Riyadh bukan apa? Bukan kota haram. Riyadh kayak kota biasa. Lah sampai ke Riyadh, ke mall-mall Riyadh, ya kaya wong Jawa ngeten iki ana jilbaban, ana sing macam-macam sama, ya. Kecuali Mekah dan Madinah. Balik wal bulugu balik, wal aklu akalnya sehat. Apalagi wal hurriyatu merdeka. Merdeka bukan budak, sekarang enggak ada, semua merdeka. Ya, semua merdeka.
Ada lagi istato'a, mampu. Mampu dalam apa? Mampu dia untuk membayar hutang sebelum haji. Jadi kita informasikan bagi orang-orang yang punya hutang ketika mau haji, lunasi dulu. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan apa? Dijelaskan fadilan andainihi, ada punjulan harta melebihi nyaur utang. Ya. Kemampuan membayar hutang. Ada juga apa? Syaratnya ada kendaraan, ya. Ada wa wujuduz zati wa rohilati. Ada apa? Ada tambahan untuk bekal yang di rumah. Nah, di kitab ini jelaskan apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan baik rumahnya, wa kiswatihi, pakaian, wa mu'nati, dan bekal untuk yang ditinggalkan, baik selama dia haji sampai kembali. Itu ukuran manis tato'a loh nggih. Jadi manis tato itu bukan hanya orang mampu bekal dia berangkat haji sampai Mekah mampu, tetapi di rumahnya, anak-anaknya atau istrinya atau di rumahnya itu kelaparan, tidak boleh itu. Harus ada bekal selama dia haji. Orang tinggal di rumahnya itu wajib ada bekal selama dia ditinggal haji. Ya. Hati-hati nih, sering dilupakan banyak orang. Jadi manis tato ini ketat sekali aslinya. Bukan kemudian mampu berangkat saja mulai bingung. Bukan. Betul-betul mampu. Ini bekalnya ada, nduk sepurane nduk bapak haji mangan golek dhewe nggih. Ya wis enggak usah haji. Karena itu kaitannya manis tato loh nggih. Mampu berangkat pulang pergi dan juga mampu beri bekal tinggalan untuk rumahnya, penghuni rumahnya selama dia haji. Ini syarat manis tato. Nggih, enggak boleh kemudian wis pokoke haji. Cek suwe. Para rahimakumullah, paham nggih? Tempat tinggalnya. Kemudian bekal makanan yang ditinggal. Kemudian juga pokoknya bekal itu digunakan selama dia ditinggal haji itu cukup. Ini harus diperhatikan para hadirin. Nyuwun sewu, untuk bacaan bacaan selamatan itu sebagai bentuk tahdis mengungkapkan syukur kita kepada Allah, minta doa kepada para masyarakat. Kalau kitab-kitab dulu begini, ketika haji itu satu-satu parani, satu yuk sepuro nggih sampai dongakno, sepuro dongakno. Wong biyen telaten, Pak. Lah wong saiki mbo akhire kesuwen le diundang mawon. Akhirnya bacaan donga bareng. Bentuk lain dari ucapan syukur dan berkunjung untuk mohon maaf dan doa lahir batin. Nah ini kan sejarah ini para rahimakumullah. Nggih. Niki sehingga haji itu wajib dengan bekal-bekal syarat-syarat yang telah ditentukan. Saya enggak ada ilmu enggak apa-apa berangkat. Mbak saya dulu itu cerita, Mbak Abdul Majid Allah yarham, mbak saya cerita. Budal haji naik kapal, ya. Dites dulu itu kata mbak saya. Orang dulu ketika haji tahun 60-an 70-an dites dulu, ilmunya cukup enggak? Ya. Kalau cukup lolos. Sekarang tidak, pokoknya dia duwe lunas berangkat. Mulai celuk Pak Haji. Penting kopi ae, Bu. Putih. Padahal mari haji paling soro, paling wangel jaga martabat kehajiannya. Imarati rahimakumullah. Tapi wajibnya haji walaupun seumur hidup sekali, dalam fikih ada ketentuan-ketentuan lainnya. Satu, jika ada orang yang sewu nggih, jika ada orang nazar niki, golek tanahku payu, ya, tanahku payu,
Demi Allah aku haji. Hati-hati, wajib niki walaupun dia sudah haji. Wajib. Misalnya Pak Wiro tanah payu miliaran tapi mari haji. Wah, nazar demi Allah, tanahku payu miliaran aku lungo haji. Wajib berangkat haji walaupun sudah pernah haji. Hati-hati. Yang kedua, wajib kembali haji. Kenapa? Rukun dan syaratnya ada yang tinggal. Rukunnya tinggal. Contoh, ketika haji tidak ke Arafah, ada rukun yang tertinggal. Padahal haji itu Arafah itu. Maka ada waktu untuk mengqadha'nya. Ini harus kembali menyempurnakan hajinya. Saiki angel ngenteni 20 tahun. Ini. Kemudian apalagi anak kecil yang belum baligh ya, haji diajak bapaknya, maka juga punya kewajiban untuk ngulangi lagi sekali lagi. Wajib untuk haji. Jadi kayak ini nadar, qadha dan juga belum baligh, wajib untuk mengulangi haji. Yang kedua, haji bisa sunnah. Itu kedua, ketiga, keempat ya. Haji balik malih haji, haji balik malih haji. Ya. Ini hukumnya sunnah berulang-ulang, tetapi para ulama menyatakan kalau lingkungannya banyak orang kelaparan, kemudian dia haji, maka itu bukan, ya, jangan berangkat. Ya. Kemudian ketiga, makruh. Jadi hukumnya makruh sampean. Kalau misalnya kelaparan ada, jelas-jelas ada kelaparan misalnya, ada banjir, orang butuh makan, jenengan haji, maka hukumnya makruh hajinya. Wong ketok moto ana banjir, ketok moto ana longsor, pengungsi banyak di sekitarnya, haji. Ulama sepakat haji itu sah tetapi makruh. Yang terakhir hukumnya haji haram. Loh, kok sangat haram? Sebab sumber dari dana hajinya dari barang haram. Ini rincian hukum dari para ulama. Nah sekarang yang sewu badal haji. Jadi orang yang nggak mampu haji kemudian menggantikan haji ke orang lain, namanya mubadil. Namanya apa? Mubadil. Badal pengganti haji. Bagaimana hukumnya? Boleh. Boleh. Bahkan dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ada rinciannya para hadirin ngeten. Jadi pengganti haji itu kalau bisa kerabatnya, anaknya. Kalau nggak bisa orang lain. Mazhab Hanafi itu tidak boleh orang lain, harus ahli waris. Tapi mazhab Syafi'i boleh, siapapun boleh. Cuma dianjurkan kerabatnya atau orang kampung halamannya. Jadi fikih itu begitu Pak, rinci sekali. Rinci sekali. Itu masih 4 mazhab loh nggih, belum yang lain. Adzan. Para rahimakumullah, bagaimana hukumnya batal haji? Nggih. Batal haji ini ya itu boleh, ya hukumnya boleh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Wah, kayak barang. Apa ketentuannya? Yang menggantikan haji boleh laki-laki, boleh perempuan, silakan. Dengan syarat yang menggantikan haji itu sudah haji. Paham ya? Orang yang membadeli menggantikan orang lain haji sebab meninggal, sakit atau nggak mampu, tapi dia punya uang banyak, maka gantikan orang lain. Nah, syarat yang menggantikan ini harus sudah haji. Paham ya? Boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh. Nah, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i boleh disyariatkan. Tetapi mazhab Maliki mengatakan tidak disyariatkan. Ya, ini
Nah, Senin depan akan kita rinci nggih tentang cara-cara orang membadali haji dan syarat-syaratnya. Bagaimana mikotnya, apanya dan sebagainya. Besok Senin akan saya jelaskan insyaallah. Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasru bihi kail mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.